Luar biasa itu kayak gitu. bukan kayak di sini yang maksudnya online sih, tapi pas udah nyampe Ngisi mesti lagi. check-in juga. Ngisi dulu. Ngisinya Check-in. dari rumah bisa dia. Oh. Misalnya seperti itu. Nah sekarang ini sudah mulai dirintis di Indonesia. Oke. Keadaannya seperti itu tuh sudah mulai dirintis. Sorry, di Malaysia seperti itu juga nggak? Cepat nggak administrasinya maksudnya? Iya cepet. Cepet Jadi juga orang mendaftar online, terus dikasih tahu. Jadi gini sekarang ya, misalnya kamu mendaftar itu ya. Saya misalnya mau berobat dia lewat online itu dengan menggunakan aplikasi atau apa, mengisi data semua. Terus nanti dikasih tahu, oh Anda jadi mau konsultasi ke dokter penyakit dalam misalnya, dikasih tahu dokter penyakit dalam Anda nanti dokter X, silakan Anda datang jam 10. Oke. Ketika dia datang jam 10, langsung dia ketemu sama dokter X itu di situ. Oh gitu. Wah, Gitu itu ya. miracle kalau di Lumayan. sini. Jadi dia merasa bahwa wah pelayanannya cepat gitu loh. Iya. Tapi kalau dia datang jam 9 enggak bisa. Oh, iya. Masih Apa harus dia pas bilang ya. misalnya gini, dia bilang gini, saya enggak bisa jam 10, saya minta jam 12, enggak bisa. Iya. Oh, ya harus tepat waktu lah Tepat pokoknya. waktu ya. Nah, sesuai dengan waktu yang sudah dijanjikan gitu loh. Iya. Jadi sistem antriannya itu diatur gitu kan. Appointment sistemnya jalan. Jadi itu kan hal-hal yang bisa kita kerjakan, bukan enggak bisa. Iya, kenapa nggak bisa ya sampai sekarang ya? Kenapa masih lama terus maksudnya sampai sekarang? Ya. Oh itu jarang ke rumah sakit sih ya? Jarang. Tapi terakhir gue ke rumah sakit teman gue adalah baru sih beberapa bulan yang lalu. Iya. Cukup lama juga sih. Ya. Kalau gue pernah dengernya lamanya karena ini sama sih sebenarnya apa sistemnya ya kan, misalnya jam 10, oh ya harus jam 10 datang gitu. Nah pas datang dokternya belum datang. Biasa kadang lama sih itu sih. Kata ini. Atau kadang-kadang gini, jam 10 ya. Oke, jam 10. Begitu datang, maaf sebentar ya tadi ada dokternya ada panggilan emergensi. Iya Nah, benar. itu kan harusnya untuk keadaan emergensi ada dokternya sendiri. Untuk poliklinik dokternya sendiri gitu loh. Kalau itu dibuat seperti itu ya pasti bisa pelayanan bagus gitu loh. Berarti pantas sulit untuk diselesaikan ya karena dari ekosistem yang di bawahnya aja tuh sudah berantakan banget gitu. Ya makanya pembenahan rumah sakit ini itu ndak usah terlalu mikir yang terlalu jauh lah Pak. Apa namanya para pejabat itu ya, petinggi itu. Ya silakan hal-hal yang seperti itulah sambil jalan benahi pelan-pelan gitu. Bisa. Pelan-pelan naikin terus Dan direktur rumah sakit jangan cuma dikasih target pendapatan. Yang terjadi sekarang kan di beberapa rumah sakit pemerintah kan dikasih target pendapatan. Oh gitu. Iya. Waduh. Anda tahun ini harus 1 triliun. Makin ngejar Nanti- tindakan lagi kalau gitu. Nah, nanti akhirnya apa? Kalau tidak tercapai 1 triliun dia dimarah, ditegur. Aduh. Kalau dia tercapai 1 triliun kasih penghargaan. Oh, berarti makin ngejar ini lagi dong. Wah, tindakan. Ya akhirnya kan bisa aja orang dalam keadaan kepepet tidak tercapai, akhirnya dia mengambil jalan pintas kan. Operasi gitu ya. Misalnya ini. Misalkan Nah, ya. Jadi itu harus dirubah. Semua itu mindsetnya dirubah. Rumah sakit itu bukan untuk mencari untung, bukannya tidak boleh. Boleh dapat untung, tapi Sewajarnya. utamakan dulu mutu dan keselamatan pasien ini tadi. Jadi ayah dulu juga mengalami, terus terang aja ini. Waktu jadi direktur dulu, jadi dirut ya. Setiap presentasi begitu mau presentasi, silakan direktur presentasi. Terus dewan pengawas ada yang nyeletuk gini. Ini pasti mutu dan keselamatan pasien. Jargonnya udah keluar. MKP. Jadi mau dituntut supaya kamu jangan ngurusin itu terus. Aduh. Urusin aja ini bagaimana supaya punya uang banyak gitu kan. Oh. Nah kalau orang ngurusin pasien dengan mutu yang baik, pelayanan yang bermutu dan mengutamakan keselamatan pasien, otomatis pasien akan Ngikut. banyak, Iya. duit akan banyak masuk gitu loh. Ini kita kan karena ngobrol santai, jadi ayah berani ngomong seperti itu.